Jadi ayahanda guru profesor itu pernah mengatakan di fatwanya itu disebutkan beliau itu Nabi Muhammad itu hebat, mi'raj dia, selamat dia. Nah, awak macam mana? Mati di lumpur, gitu. Kan yang penting kita kan itu. Nah, itu yang disebutkan oleh ayahanda guru profesor kita itu. Nabi hebat, selamat, mi'raj, raja selamat. Nah, kita macam mana? Mati di lumpur. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis semacam ini, yang kritis tajam begini, itu ayahanda guru sudah ngajarinya gitu loh. Dari perkataan beliau tadi itu secara tidak langsung kita harus berpikir kritis filosofis begitu, berpikir tajam begitu, berani bertanya tajam gitu, ya kan? Kan di situ kalau dibawa dari fatwa ayahanda guru tadi itu kan yang penting kan kita, kata beliau, kan itu ya. Jadi macam mana pada disambungkan rohani saya nih, kan gitu kan? Macam mana berguru itu, gitu kan? Itu macam mana bentuk ketersambungan itu? Apa buktinya di dalam diri itu? Dan apa dampaknya kepada emosi-emosi dan perilaku, gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang perlu hidup, ya. Nah, bagi saya tertarik saya di situ gitu loh. Nah, ini yang harus kita kita hidupkan, karena sesuai dengan apanya itu, dengan hadis yang juga sering disebutkan ayahanda guru itu al-islamu ilmiyun wa amaliyun, kan itu dia. Islam itu ilmiah dan amaliyah, ilmiah dan amaliyah, ya. Ya, kalau ilmiah itu terkait apa? Terkait akal, logika, rasional, ya, berpikir kritis, logis, kan gitu dia kan, tajam, kan gitu. Nah, itu harus hidup. Nah, di dunia alam realitas alam akal ini, alam sadar ini, itu mesti dihidupkan akalnya. Ya, kalau bahasa yang daguta itu mesti berpikir tajam, bertanya tajam, kan gitu dia kan. Nah, baru amaliun. Nah, di ilmiah bergandeng sama amaliyahnya. Nah, amaliyahnya apa? Karena tarekat ini bicara teknis, bicara metodologi, bicara jalan, bicara praktikal. Nah, jadi ya amaliyahnya apa? Banyak kan di tarekat itu amaliyahnya. Nah, salah satunya apa? Berzikrullah. Nah, setelah kita melaksanakan zikir, nah itu perlu dipertanyakan ke diri gitu loh. Maksudnya itu setelah berzikir itu sudah nggak ini kita mengkonfirmasinya ke rumusan juga yang pernah disampaikan oleh ayahanda guru itu apa? A higher dimension command a lower dimension. Dimensi yang lebih tinggi akan mengontrol dimensi yang lebih rendah. Artinya apa? Kalau kita udah masuk zikir kita ke dimensi yang lebih tinggi, ke alam rohani itu, tentu dia akan mengontrol alam di bawahnya, kata dia. Ya, si ruh akan mengontrol alam akal. Gitu. Mesti terjadi perubahan pada emosinya secara alami, ya, kata dia. Perubahan pada perilakunya. Bahkan nanti berdampak kepada lingkungan sosial dan seterusnya, kan itu dia kan. Nah, ini pemikiran ayahanda guru ini jangan dilalu lalang begitu saja. Itu mesti tiap hari kita mencek amaliyah kita, ya kan, zikrullah kita itu sudah nggak terkonfirmasi sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh ayahanda guru kita itu. Nah, itu yang mungkin jarang kita selaku pengamal ini mau meriset di sana, ya. Jadi itu rumusan ayahanda guru itu bukan hanya sekedar kita baca, kita pahami, tapi tidak kita tindak lanjuti secara cermat. Harus kita telus, kita konfirmasi zikir kita itu yang diharapkan dari rumusan itu seperti itu, ya. Nah, juga tadi yang saya katakan di awal itu berguru. Macam mana berguru itu? Apa definisi berguru itu? Kan itu kan. Dari level mana kita berguru? Kan ini perlu dipertanyakan ini. Nah, kalau kita merujuk ke kita yang pernah sekolah, ya berguru itu kan mesti terjadi proses belajar mengajar antara si murid dan di guru, kan gitu dia. Nah, seperti yang disampaikan ayahanda guru itu apa?
akal si guru ngajari akal si murid, berarti ada interaksi, ya, ada perjumpaan langsung yang intens, ya, terjadi proses belajar mengajar, ada PR yang diberikan oleh guru. Nah itu apa udah terjadi belum, kan itu pertanyaannya. Tanyakan ke diri, saya bergurunya level mana nih, kan itu kan. Jangan dibiarkan kita berguru ya udah masuk tarekat ya sudah, nggak lagi berusaha macam mana, ya bertanya ke guru itu gitu loh, kan itu dia. Nah jadi kembali ke awal yang tadi disampaikan oleh ayanda guru kita itu, pertanyaan-pertanyaan tajam kritis filosofis begini ini mesti hidup, ya. Jadi bagi murid-murid yang yang betul-betul hidup nalar berpikirnya, terbuka nalar berpikirnya, ini makanannya gitu loh, seneng gitu. Tapi kalau bagi yang murid-murid yang dogma ikut-ikutan ya nggak hidup pada dirinya gitu loh kan. Mesti itu, karena di alam akal ini, di alam dunia ini, di alam perspektif ini mesti hidup itu. Makanya dikatakan tadi itu al-islamu ilmiun dan wa amaliyun kan gitu kan. Tapi ketika amaliyahnya, berzikirnya, itu ya kita mesti lampaui akal itu, ya karena dia bukan alatnya untuk masuk ke alam ruh. Jadi poin yang mau saya sampaikan hari ini itu bagaimana kita harus hidup itu, pertanyaan kritis filosofis itu harus tajam. Kenapa saya zikir masih kok sudah bertahun-tahun begini-begini saja kan gitu kan? Itu kan bukan tidak mungkin kita alami kan tuh. Nah, itu kan perlu harus jangan didiamkan itu, ditanya itu kan ke diri kita. Kemana itu kan? Di mana selipnya gitu. Mungkin kita ini sering sudah berzikir mungkin udah bertahun-tahun tapi kok masih mudah gelisah, mudah marah atau bahkan mungkin masih menyimpan permusuhan kepada orang lain gitu kan. Kenapa itu? Padahal di Al-Quran dikatakan di surat Ar-Ra'd 28 itu hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, kan gitu kan. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, tenang. Jadi mesti kita meriset zikir kita ke ayat itu, dikonfirmasi. Udah zikir kita kok nggak tenang, kok nggak tentram, kan itu dia. Nah itu yang mesti terus diriset ya. Jadi kita meriset dalam tarikat ini, meriset zikir kita terus sampai akhir hayat kita. Ya, jangan dibiarkan kok aku berzikir nih udah sekian tahun kok rasa hambar. Nah itu kan perlu ditanyakan juga, itu macam mana itu. Nah ini yang mesti hidup di kita kalangan yang kalangan satu sama pengamal tarikat di sanadnya ayahanda guru ini, kan itu dia kan. Ini mesti hidup itu meriset, meneliti zikir kita itu, kan itu dia mesti hidup. Nah jadi yang tadi itu kan mutlak itu ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, kan itu dia kan. Apa ya sudah tentram, apa ya sudah tenang hati itu. Nah itu perlu dipertanyakan itu, apa sudah di level itu.